Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 43. Dan tema perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah cara menghadapi krisis. Saudara, setiap kita pasti pernah menghadapi yang namanya krisis di dalam kehidupan kita. Tentu krisis yang dihadapi tentu berbeda-beda oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Ada orang yang menghadapi krisis karena diakibatkan ditinggal oleh istrinya yang meninggal, atau suaminya yang meninggal, ataupun anaknya yang meninggal. Ada orang yang sedang menghadapi krisis karena kasus perceraian. Ada orang yang menghadapi krisis karena masalah keluarga. Ada orang yang menghadapi krisis karena masalah ekonomi keluarga. Ada orang yang menghadapi krisis karena bisnisnya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi orang ada di dalam krisis. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana setiap kita anak-anak Tuhan mampu keluar dari krisis kehidupan. Apalagi saat ini saudara, pandemi corona mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan, kesulitan ekonomi, di PHK. Berdasarkan berita di televisi saudara, banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Diakibatkan karena krisis yang ada di dalam rumah tangga. Bisa aja itu diakibatkan karena kesulitan ekonomi. Sehingga angka KDRT meningkat. Kalau kita tidak tahu caranya, bagaimana kita menghadapi krisis itu, saudara, bisa anak-anak Tuhan pun terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar, dan akhirnya menimbulkan sebuah depresi. Berdasarkan riset yang diadakan di Amerika Serikat, saudara, hampir 70% penduduk Amerika mengalami yang namanya depresi karena masalah tekanan pekerjaan yang begitu berat. Sehingga mereka konsultasi dan hanya dikasihkan obat penenang. Bahkan berdasarkan data WHO, saudara, dalam 40 detik ada orang yang meninggal karena bunuh diri. Ini disebabkan oleh depresi yang begitu berat. Tetapi hari ini kita belajar dari Mazmur 43, di mana Daud juga mengalami yang namanya tekanan kehidupan, saudara. Sehingga Raja Daud di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Daud sedang menghadapi tekanan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Karena anaknya Absalom, saudara, anak yang dibesarkannya, dia telah memberontak kepada Daud. Dia pergi ke Hebron, dan di Hebronlah Absalom dinobatkan sebagai raja Israel, saudara. Kalau saudara dengar cerita legenda, cerita rakyat maling kudang, ini bisa kita gambarkan sosok Absalom ini, saudara, yang memberontak kepada ayah kandungnya. Air susu dibalas dengan air toba. Ini benar-benar anak durhaka. Dalam cerita Alkitab, di dalam sejarah Alkitab, saudara, dalam kerajaan orang Israel, Absalomlah orang yang pertama dan terakhir yang memberontak kepada penguasa yang sah, yaitu ayah kandungnya. Tentu Raja Daud mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Ketika dia tahu bahwa Absalom dinobatkan sebagai raja orang Israel di Hebron, maka Raja Daud, dia meninggalkan istana rajanya. Dia hanya meninggalkan gundiknya yang 10. Dia meninggalkan kerajaannya, menghindari Absalom dan pasukannya, supaya dia tidak dibunuhnya bersama dengan sahabat-sahabatnya. Dan pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom, banyak sekali rakyat yang lebih memihak kepada Absalom dibandingkan kepada Raja Daud.
Ini membuat hati Raja Daud pilu, saudara. Raja Daud meninggalkan istananya dari Yerusalem. Dia pergi ke Bukit Zaitun. Dalam perjalanan itu, sebagai tanda perkabungannya, Daud tidak mengenakan alas kaki. Dia tutupin kepalanya. Dia menangis. Betapa menderitanya Daud, saudara. Kalau saudara bisa bayangkan. Dari Bukit Zaitun, saudara, tibalah dia di Baruim. Di sana dia bertemu dengan Simea bin Gera. Simei bin Gera, saudara. Keluarga daripada Saul. Di sana Daud dikata-katai. Dari Baruim, Daud melanjutkan perjalanan menyeberang Sungai Yordan. Dan sampailah di Mahanaim, saudara. Di sanalah Daud mulai mempersiapkan, mulai menata kembali pasukannya, saudara. Saya bayangkan seorang ayah yang mengasihi anaknya dan anaknya memberontak. Inilah tekanan yang begitu dalam yang dialami oleh Daud, saudara. Tetapi dalam tekanan yang begitu berat, Daud tetap pada jalur yang benar. Raja yang diurapi, mampu untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dalam situasi-situasi sulit, sedang dalam krisis yang begitu berat di dalam kehidupan pribadinya. Daud berkata, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Dalam bahasa Inggris kuno, saudara, tertekan menggunakan bahasa cast down, yang artinya seperti domba yang terpeleset jatuh dan dia tidak mampu bangkit kembali. Dan semakin dia berusaha, semakin kehabisan tenaga. Sehingga akhirnya mengakibatkan domba ini mati, saudara. Inilah situasi yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Dia dalam penderitaan dan tekanan yang begitu berat. Tetapi dalam situasi yang sulit, saudara, saudara bisa baca di ayatnya yang ke-1. Dan ayatnya yang kedua. Daud berkata, tempat pengungsianku adalah Allahku. Daud meminta pertolongan kepada Tuhan untuk membela masalah yang sedang dihadapinya, tekanan yang sedang dihadapinya. Jadi saudara, ketika saudara ada dalam krisis kehidupan, ada dalam masalah yang begitu berat melanda kehidupanmu dan keluargamu, kita bisa juga belajar seperti Daud. Dia tahu kemana membawa permasalahan pergumulan itu. Kemana Daud harus curhat. Daud datang kepada Allah, meminta pertolongan. Jadi pengungsian kita ketika kita sedang ada dalam krisis, yang pertama adalah kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus segala beban masalah yang saudara hadapi. Saya yakin dan percaya akan ada pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang begitu berat melanda kehidupan yang dialami oleh Daud, dalam situasi krisis yang begitu berat, Daud rindu datang ke bait Allah. Artinya saudara, Daud justru rindu senantiasa melekat kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara ada dalam krisis, saudara harus semakin membina hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu intim dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Daud berkata, ketika dia datang ke bait Allah, kerinduannya, ketika ada dalam krisis, ketika dia membina hubungan yang begitu dekat, maka ada sukacita dan kegembiraan. Wow, luar biasa. Jadi sangat jelas, saudara, ketika saudara menghadapi krisis kehidupan, ketika saudara membina hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara tetap semangat, saudara tidak patah semangat, saudara tidak putus asa, tetapi saudara tetap sukacita, tetap gembira walaupun krisis itu belum terselesaikan. Tetapi dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Daud ketika sedang menghadapi krisis, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Dalam tekanan, dalam depresi yang begitu berat, tetapi dia bisa berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi sulit, dalam tekanan yang begitu dalam, saudara tidak boleh kecewa, saudara tidak boleh bersungut-sungut, tetapi saudara memilih bagian yang benar berdasarkan firman Tuhan. Tetap bersyukur bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang begitu baik. Haleluya. Berikutnya saudara, apa yang dilakukan oleh Daud ketika dalam situasi krisis yang begitu dalam. Daud memiliki pengharapan. Begitu juga dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika ada dalam titik terendah, sedang ada dalam lembah kekelaman, ketika saudara dalam menghadapi situasi yang begitu sulit, saudara juga harus memiliki pengharapan. Ini perlu saudara. Dalam situasi yang sulit, kita jangan matikan iman kita. Kita bangkitkan iman kita. Justru kita memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan. Penolongku adalah Tuhan Yesus yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Haleluya. Jadi ini yang saya bisa bagikan kepada saudara ketika saudara sedang menghadapi krisis kehidupan. Saudara harus membawa masalah itu secepatnya kepada Tuhan Yesus Kristus, meminta pertolongan dan belas kasih kepada Tuhan. Yang kedua, saudara tetap membina hubungan yang begitu dekat, melekat kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah saudara, yang ketiga, saudara harus tetap bersyukur. Yang keempat adalah saudara tetap memiliki pengharapan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan. Saudara, kalau saudara baca Mazmur 43, saudara juga harus baca di dalam Mazmur pasalnya yang ketiga. Ini kaitannya saudara. Daud sedang ada di dalam konteks yaitu menghadapi pemberontakan, yaitu anaknya, yaitu Absalom. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara hari ini, saudara mampu keluar dari krisis karena saudara dan saya memiliki Allah yang hebat. Dia adalah pribadi yang dahsyat dan luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Jika saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, saudara bisa tekan tombol subscribe, like, apapun komentar-komentar saudara, ataupun dukungan-dukungan doa yang saudara inginkan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dan saudara juga bisa bagikan link ini kepada sahabat-sahabat yang lain, supaya mereka pun juga diberkati dan mereka tahu solusinya ketika ada di dalam menghadapi krisis. Solusinya adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.